Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Sebelum mulai kuliah, mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing berdoa. Ya, berdoa selesai. Baiklah, hari ini hari Sabtu tanggal 21 April 2026. Kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan tema pengangguran dan ketenaga kerjaan. Ada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Pada kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadik atas kesempatan presentasinya, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pengangguran dan ketenaga kerjaan. Sebelumnya izin perkenalkan anggota kelompok kami dulu. Dengan saya sendiri Nur Hasanah, lalu ada Mas Tunainun Lupus Putri, selanjutnya ada Hanisa, lalu ada Muhammad Rizky dan Muhammad Khairul Ansar. Oke, kita ke pengertian ketenaga kerjaan dan pengangguran. Jadi ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan maupun yang belum. Lalu ada pengangguran, yaitu kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi pengangguran ini juga cerminan dari ketenaga kerjaan yang sedang mencari pekerjaan. Nanti keterkaitan antara ketenaga kerjaan dan pengangguran ini dijelaskan di kesimpulan. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan membahas pendekatan. Pada bagian ini saya akan membahas jenis-jenis pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu persoalan utama dalam ekonomi karena menunjukkan bahwa tenaga kerja yang seharusnya bisa produktif belum terserap secara maksimal dalam kegiatan produksi. Menurut BPS, pengangguran tidak hanya berarti seorang yang sama sekali tidak bekerja, tetapi juga orang yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa putus asa mencari kerja, atau bahkan sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jadi pengangguran memiliki pengertian yang cukup luas. Dalam pembahasan ekonomi, pengangguran biasanya dibedakan menjadi dua sudut pandang besar, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Pembagian ini penting karena setiap jenis pengangguran muncul dari masalah yang berbeda. Ada pengangguran yang terjadi karena seseorang masih mencari pekerjaan yang cocok, ada yang muncul karena kondisi ekonomi sedang turun, ada juga yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi. Selain itu, ada pengangguran yang terlihat jelas karena seseorang benar-benar tidak bekerja. Tetapi ada juga pengangguran yang tidak terlalu tampak, misalnya orang yang sebenarnya bekerja tetapi produktivitasnya sangat rendah. Karena itulah, memahami jenis pengangguran sangat penting agar solusi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan tidak salah langkah. Selanjutnya, jika dilihat dari penyebabnya, pengangguran dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu pengangguran friksional, siklikal, struktural, dan teknologi. Pertama, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya jeda waktu ketika seseorang mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan pendidikan, keterampilan, atau keinginannya. Jenis pengangguran ini sebenarnya wajar terjadi dalam dunia kerja karena tidak semua orang harus mendapatkan pekerjaan yang cocok setelah lulus. Contohnya adalah lulusan baru yang masih mencari pekerjaan pertama atau pekerja yang keluar dari pekerjaan lama karena ingin pindah tempat yang lebih baik. Jadi pengangguran friksional bukan karena tidak ada pekerjaan sama sekali, tetapi karena proses mencari kerja memang membutuhkan waktu. Kedua, pengangguran siklikal adalah konjungtur adalah pengangguran yang muncul ketika kondisi ekonomi sedang menurun.
Saat masyarakat mengurangi konsumsi barang dan jasa, perusahaan akan ikut menurunkan produksi. Akibatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja juga berkurang. Inilah sebabnya sebagian pekerja bisa kehilangan pekerjaan pada saat terjadi perlambatan ekonomi atau resesi. Jenis pengangguran ini sangat berkaitan dengan naik turunnya aktivitas ekonomi. Ketika ekonomi membaik, biasanya pengangguran siklikal juga ikut menurun karena perusahaan kembali meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja. Ketiga, pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur ekonomi. Misalnya ada sektor usaha yang mulai ditinggalkan, muncul pola produksi baru, atau keterampilan yang dimiliki tenaga kerja sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar. Pengangguran jenis ini sering muncul ketika perkembangan ekonomi berlangsung cepat, tetapi kemampuan pekerja tidak ikut menyesuaikan diri. Jadi, masalah utamanya bukan hanya kekurangan lapangan kerja, melainkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha. Keempat, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin, alat modern, atau sistem otomatis menggantikan peran manusia. Walaupun teknologi membuat proses produksi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya, di sisi lain teknologi juga bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja di pekerjaan tertentu. Misalnya, pekerjaan manual yang dulu dikerjakan banyak orang sekarang digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu terus meningkatkan keterampilan agar tidak tertinggal oleh perubahan teknologi yang sangat cepat. Selain berdasarkan penyebab, pengangguran juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya. Jenis yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu keadaan ketika seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Dalam pengertian yang lebih luas, menurut BPS, pengangguran terbuka juga mencakup orang yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, merasa putus asa dari kerja, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jadi pengangguran ini paling mudah dikenali karena terlihat jelas dalam daftar ketenagakerjaan dan sering menjadi perhatian utama pemerintah. Jenis kedua adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang digunakan sebenarnya lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Artinya secara formal mereka terlihat bekerja, tetapi secara produktivitas sebenarnya ada kelebihan tenaga. Kondisi ini sering dijumpai di sektor pertanian atau usaha kecil. Misalnya ketika sebuah lahan yang sempit dikerjakan oleh terlalu banyak anggota keluarga. Di luar tampak semua orang bekerja, tetapi hasil kerja tidak maksimal karena tenaga yang dipakai melebihi kebutuhan. Jenis ketiga adalah pengangguran bermusim, yaitu pengangguran yang terjadi karena pekerjaan hanya ada pada musim tertentu. Contohnya banyak terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Nelayan misalnya tidak bisa melaut saat cuaca buruk, sedangkan petani tidak selalu memiliki pekerjaan aktif sepanjang tahun karena ada masa menunggu tanam atau panen. Pada saat-saat seperti ini mereka bisa menjadi pengangguran sementara. Jenis keempat adalah setengah menganggur. Ini adalah kondisi ketika seorang masih bekerja tetapi jam bekerja, pendapatan, atau produktivitasnya berada di bawah standar normal. Jadi mereka belum sepenuhnya menganggur tetapi juga belum bekerja secara optimal. Dalam kehidupan nyata, kondisi ini banyak terjadi pada pekerja informal yang jam kerjanya tidak tetap atau penghasilan sangat rendah. Secara umum, berbagai jenis pengangguran ini sama-sama berdampak buruk bagi perekonomian. Pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat, melemahkan daya beli, menurunkan produktivitas, dan mengurangi penerimaan pajak negara. Dalam jangka panjang, pengangguran juga bisa menimbulkan masalah sosial, tekanan psikologis, dan ketidakstabilan ekonomi. Karena itu, memahami jenis-jenis pengangguran sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan masalahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Oke, selanjutnya ke judul masuk kita akan membahas tentang penyebab pengangguran. Setiap yang kita lakukan pasti ada sebabnya kan? Nah, di sini pengangguran juga ada penyebabnya. Ada beberapa nih, aku kasih ada 6 penyebab pengangguran. Yang pertama yang paling atas ada ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, di mana pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja itu akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini nih sering terjadi di negara berkembang.
di mana laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, sementara kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja itu masih terbatas. Terus yang kedua, ada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan, pendidikan, atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri ini tuh sering disebut sebagai mismatch, yang menyebabkan banyak lowongan kerja tidak terisi meskipun angka pengangguran tuh tinggi. Yang ketiga, ada perubahan struktur ekonomi, di mana dalam proses pembangunan itu suatu negara biasanya mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pergeseran ini seringkali tidak diikuti dengan kemampuan tenaga kerja untuk beradaptasi, sehingga menimbulkan pengangguran struktural yang disebutkan tadi oleh Ean. Dan selanjutnya yang keempat, kemajuan teknologi, di mana penggunaan mesin dan otomatisasi dalam proses produksi itu dapat menggantikan tenaga kerja manusia, terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dan tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi. Akibatnya, sebagian tenaga kerja itu kehilangan pekerjaan karena tidak mampu bersaing dengan teknologi yang lebih efisien. Kelima, ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini dapat disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil. Pada saat terjadi resesi atau perlambatan ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa itu menurun, sehingga perusahaan itu mengurangi produksi dan melakukan PHK. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, ada faktor individu, di mana faktor individu ini seperti kurangnya motivasi kerja, informasi yang terbatas mengenai lowongan pekerjaan, serta preferensi memilih pekerjaan tertentu juga dapat menyebabkan seseorang itu menganggur. Dalam beberapa kasus, individu tuh menolak pekerjaan yang tersedia karena tidak sesuai dengan harapannya sendiri. Oke, next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yakni dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial, kesejahteraan individu, serta stabilitas kehidupan keluarga. Ketika jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan meningkat, maka kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan menurun. Kondisi ini dapat memicu berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Nah, di sini aku akan bagi tiga jenis, yaitu yang pertama ada ekonomi, sosial, dan yang terakhir ada individu dan keluarga. Yang pertama itu ada ekonomi. Adapun contoh atau dampaknya, yang pertama ada tingginya pengangguran menyebabkan banyak individu tidak memiliki pendapatan tetap. Yang mana misalnya seorang bekerja akan memiliki pendapatan yang tetap, yang misalnya kita ambil contoh kayak sebulan itu 5 sampai 10 juta. Nah, misalnya seorang itu menganggur, maka secara tidak langsung dia tadi tidak memiliki pendapatan tetap pada bulan tersebut ataupun bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua ada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menurun. Yang mana misalnya seseorang itu menganggur, ia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mana pada biasanya dia itu makan misalnya kayak makan nasi dengan lauk yang enak gitu, dan terus ketika dia menganggur dia malah kesulitan untuk makan gitu untuk sehari-harinya. Terus yang ketiga ada daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa menjadi rendah karena adanya pengangguran dan juga tidak adanya pendapatan dalam sehari-hari ataupun per bulannya, maka orang-orang akan susah untuk membeli barang. Terus yang keempat ada penurunan daya beli menyebabkan permintaan terhadap produk perusahaan berkurang. Nah, ini kurang lebih aja jadi sama yang sebelumnya, yang mana jika seseorang menganggur secara tidak langsung dia tidak memiliki uang gitu loh, tidak memiliki pendapatan, maka dia susah juga untuk membeli barang terhadap produk perusahaan tuh. Terus yang terakhir ada kegiatan produksi menurun.
Bahkan perusahaan dapat mewarnai tenaga kerja ataupun menghentikan usahanya. Nah, misalnya aja kayak adanya PHK tadi kan, pekerja ataupun karyawan dari suatu perusahaan itu akan berkurang gitu. Nah, dari berkurangnya itu kemungkinan besar untuk suatu perusahaan tersebut untuk menutup usahanya tadi. Terus yang kedua ada dampak sosial. Nah, sosial di sini yang pertama ada tindakan kriminal sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sebagaimana yang kita tahu loh kan, misalnya aja kayak adanya pengangguran itu banyak orang-orang kayak entah bertindak jahat kayak kriminal, kayak pembunuhan, ada pencurian gitu loh kan. Semakin banyaknya pengangguran ini akan mengakibatkan orang-orang tuh malah bertindak kriminal gitu untuk mendapatkan duit secara langsung gitu, secara instan. Terus yang selanjutnya ada pengangguran dapat menimbulkan konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, ini kan ada kayak banyak kayak demo-demo kayak yang kita dengar akhir-akhir ini karena misalnya kayak fasilitas dari perusahaan tersebut kayak kurang memadai ataupun kayak kerjanya malah tidak setimpal gitu. Misalnya kayak orang tuh bekerja selama 10 jam per hari itu ataupun lebih dari 50 jam per minggunya itu. Mungkin orang-orang tersebut akan demo ataupun protes gitu karena ketidaksesuaian antara kinerja mereka dengan gaji yang didapatkan, ataupun kita bilang bahwasanya gajinya tidak setimpal gitu dengan kinerjanya. Terus selanjutnya ada angka putus sekolah meningkat. Yang mana kan kita lihat-lihat kayak di lampu merah gitu, ada yang kayak jadi manusia silver lah, kayak itu ada yang penjualan koran, penjualan minuman, penjualan jajanan gitu kan. Di situ tuh rata-rata banyak anak-anak loh. Nah, di situ tuh karena pengangguran ini suatu keluarga tuh memaksa secara tidak langsung memaksa anak-anak mereka tersebut untuk bekerja sebagai membantu keluarganya tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, selanjutnya ada muncul berbagai perilaku penyimpangan lainnya. Nah, ini kurang lebih aja kayak yang tadi yang tindak kriminal, ada kayak pencurian, pembunuhan, ataupun hal-hal yang jenisnya itu. Terus yang terakhir ada kesejahteraan sosial masyarakat menurut jika kondisi berlangsung lama. Nah, ini sama aja kayak tadi, misalnya kayak seseorang tuh tidak memiliki pendapatan ataupun penghasilan tetap, maka kesejahteraan sosial itu akan menurun karena mereka tidak bisa kayak membeli barang, membeli kayak bahan baku untuk makan sehari-hari. Terus yang terakhir ada individu dan keluarga. Nah, yang di sini yang pertama ada pengangguran menimbulkan dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan tekanan mental. Nah, seperti yang kita tahu loh, ada yang berita terakhir ini yang seorang laki-laki itu berdiri gitu di jembatan terus itu bunuh diri. Nah, ini mungkin salah satu faktornya yaitu faktor kemiskinan atau pengangguran tadi karena tingkat keuangannya itu rendah gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada rasa percaya diri individu menurun akibat tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini bisa kita ambil contoh misalnya kayak kita kumpul-kumpul keluarga gitu ataupun pas hari raya gitu loh, ada kayak misalnya kayak keluarga kita, paman kita itu kayak jadi misi pekerjaan yang bagus gitu, misi pekerjaan layak, sehingga kita tuh di saat itu kita tuh tidak memiliki pekerjaan ataupun malah menganggur gitu. Jadi kita tuh bisa percaya diri ataupun tingkat percaya diri kita menurun gitu akibat itu tadi. Terus selanjutnya ada keterbatasan pendapatan yang menyebabkan kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan tidak terpenuhi. Ini kurang lebih aja kayak yang sebelum-sebelumnya, yang karena misalnya orang tuh menganggur dan tidak memiliki pendapatan tetap, maka orang-orang tersebut akan susah untuk membeli pakaian, makanan, tempat tidur yang layak, dan lain-lain gitu. Terus yang terakhir ada pekerjaan berperan sebagai sumber penghasilan sekaligus pengakuan harga diri, pengakuan sosial dan harga diri. Ini kurang lebih aja contohnya tadi, yang mana pekerjaan tuh sekaligus mendapatkan kita tuh ada pengakuan orang bahwasanya kita tuh bekerja, kita tuh bisa penghasilan tetap dan kita bisa memiliki kehidupan yang layak itu dari kita bekerja. Mungkin itu aja sih materi dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peserta selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah dijelaskan tadi jenis-jenis terus dampak sama penyebabnya, di sini aku akan menjelaskan kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi penyebab pengangguran ini. Oke, kebijakan pertama itu menekankan pentingnya penyediaan informasi kerja yang akurat
dan transparan serta kolaborasi dalam perusahaan. Nah, dengan adanya sistem informasi yang jelas, pencari kerja dapat mengetahui lowongan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Sementara perusahaan lebih mudah menemukan kandidat yang tepat. Namun efektivitas kebijakan ini itu sangat bergantung pada ketersediaan lapangan kerja itu sendiri. Lalu yang kedua, pemerintah mendorong pelatihan kerja dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Nah, program ini itu bertujuan agar pencari kerja itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga peluang mereka itu tuh peluang mereka diterima bekerja itu tuh menjadi lebih besar. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan itu sangat ditentukan oleh kesesuaian antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Nah, lalu yang kebijakan ketiga ini tuh berfokus pada peningkatan pendidikan dan pengembangan kewirausahaan sebagai solusi. Nah, melalui pendidikan yang lebih baik serta kualitas sumber daya manusia yang diharapkan itu supaya meningkat. Lalu sementara kewirausahaan itu dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Nah, pendekatan ini tuh penting untuk mengatasi pengangguran secara struktural, tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mewujudkan hasilnya. Lalu yang terakhir ada peningkatan literasi informasi untuk membantu masyarakat agar lebih mampu mengakses dan memanfaatkan peluang kerja, terutama di era digital sekarang ini tuh. Dengan literasi yang baik, individu dapat lebih efektif mencari pekerja, lalu memahami persyaratan serta menghindari informasi yang menyesatkan. Namun kebijakan itu juga menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses informasi seperti juga teknologi di berbagai wilayah, sehingga peningkatan literasi itu perlu diiringi dengan pemerataan infrastruktur digital. Secara keseluruhan, keempat kebijakan itu saling melengkapi, tetapi akan lebih efektif jika diimbangi dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja secara langsung. Mungkin itu saja materi aku, akan kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, pas 3 ya. Silakan Esti. Silakan apa tanda tahu ini jalannya 240 3132 2 tanggal langsung. Nah, di bakalan harian yang bagian terakhir bagian kebijakan pemerintah itu kan ada menyebutkan peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Nah, menurut kalian, apakah ini mendorong masyarakat menjadi wira swasta itu solusi yang tepat atau justru bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan? Oke, selanjutnya silakan saya. Ya, sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ardela Singapura dengan NIM 2410313658. Jadi tadi Ean ada menjelaskan jenis-jenis pengangguran kan, dan aku tuh tertarik pada pengangguran teknologi. Nah, apakah kemajuan teknologi itu lebih menciptakan pekerjaan atau malah lebih menghilangkan pekerjaan? Apakah jelas? Oke, cukup jelas. Selanjutnya silakan Salma. Kan nama aku udah juga sama dari kelompok 2, jadi aku mau bertanyakan tadi bisa menjelaskan kalau penyebab pengangguran itu kemajuan teknologi. Nah, sebenarnya kemajuan teknologi itu karena SDM-nya kan yang kagak bisa mengimbangi kemajuan teknologi, atau kemajuan teknologi itu yang kagak bisa dihindari. Tolong kirimkan pertanyaannya di grup. Dan terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Oke, jadi kami akan menjawab pertanyaan. Dimulai dari Lemon. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Esti. Jadi inti pertanyaannya itu, apakah mendorong masyarakat menjadi wira swasta itu solusi yang tepat, atau justru ini bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan? Nah, jadi mendorong masyarakat menjadi wira swasta itu
tidak bisa langsung dijadikan sebagai solusi utama ataupun sekedar pengalihan tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah itu tetap memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi ekonomi yang bisa menumbuhkan tenaga kerja baru. Nah, sementara kewirausahaan itu berperan sebagai alternatif untuk memperluas peluang kerja di luar sektor perusahaan. Nah, kewirausahaan itu memang dapat menjadi solusi karena usaha kecil dan menengah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi jika kita analisis lebih dalam, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berwirausaha atau mempunyai modal dan kesiapan menghadapi resiko usaha. Nah, jika pemerintah benar-benar menyediakan ekosistem yang mendukung seperti pendidikan yang relevan, akses modal, pelatihan, hingga perlindungan bagi pelaku usaha kecil, maka bisa mendorong kewirausahaan untuk berkembang dan bisa mengurangi pengangguran. Nah, sebaliknya kalau tidak ada dukungan, maka kebijakan tersebut tidak efektif dan cenderung membebankan masalah pengangguran itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, mendorong masyarakat untuk berwirausaha bukan satu-satunya solusi utama untuk mengatasi pengangguran. Pemerintah tetap perlu melakukan kebijakan supaya tetap menyediakan lapangan pekerjaan yang baru. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Al-Qaeda dari Sila, yang mana pertanyaannya yaitu tadi ada menjelaskan pengangguran teknologi. Apakah kemajuan teknologi sebenarnya lebih banyak menciptakan pekerjaan atau justru menghilangkan pekerjaan? Nah, di sini jawabannya menurut kami, kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang baru. Teknologi memang menggantikan pekerjaan yang rutin, tetapi di saat yang sama membuka peluang di bidang baru. Jadi yang paling penting adalah kemampuan manusia untuk beradaptasi. Yang mana kesimpulannya yaitu kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup tidak dapat mengalihkan ataupun tidak dapat menolak dengan adanya kemajuan teknologi. Yang kita bisa yakni bagaimana cara kita beradaptasi dengan teknologi tersebut, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan zaman sehingga pekerjaan manusia tersebut tidak tertinggal atau tergantikan oleh teknologi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Selanjutnya. Baik, sebelumnya izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Salma. Yang dimana pertanyaannya tuh kan kemajuan teknologi itu salah satu penyebab pengangguran karena bisa menggantikan manusia. Nah, ini tuh sebenarnya karena SDM yang gagal mengimbangi teknologi atau kemajuan teknologi ini yang gak bisa dihindari. Menurut saya tuh kemajuan teknologinya yang memang sulit dihindari karena seperti yang kita tahu tuh kemajuan teknologi itu berkembang secara terus-menerus yang membuat pekerjaan itu lebih mudah dan lebih cepat efisien. Tetapi dampaknya tuh terhadap pengangguran juga sangat berdampak. Terus kembali lagi ke pertanyaan yang dimana apakah karena SDM yang gagal menyeimbangi teknologinya tuh itu tuh tergantung dari faktor individu. Yang dimana faktor individu itu termasuk ke dalam penyebab dari pengangguran itu. Jadi ada berkaitan dengan kemajuan teknologi dan juga faktor individunya. Maksudnya itu apa? Maksudnya karena tergantung manusianya aja lagi nih, tergantung dari faktor dirinya sendiri mau mengikuti kemajuan teknologinya kah atau tidak. Jadi itu saja. Terima kasih. Selanjutnya aku kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tentang keterikatan antara pengangguran dan ketenaga kerjaan itu berkaitan erat dalam perekonomian. Tingginya pengangguran menunjukkan tenaga kerja itu belum dimanfaatkan secara optimal dan berdampak pada rendahnya kesejahteraan. Jadi penyebabnya antara lain seperti kurangnya lapangan kerja, pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas SDM, dan perkembangan teknologi. Dampaknya juga luas seperti kemiskinan dan masalah sosial. Karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.